diputuskan oleh panja harga makanan, tapi disesuaikan di lapangan lain dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Para anggota sudah habis, tapi sebelum kepimpinan saya bolak-balik dikirimi Kiai Maman Imanul Haq. Kalau enggak saya kasih nanti bahaya saya di luar. Jadi kami persilakan Pak, tapi yang lain jangan lagi ya, nanti molor. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Badan, dan seluruh yang telah mengemban amanat. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli gitu. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat. Kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Safi'i harus berani ganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segregasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan Rekom KPK. Yang pertama, bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang fatwa MUI itu dipercepat Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, public opinion yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat kadang nggak paham tahapan itu, tahapan dari fikih ke fatwa ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana maslahat ini atau penggunaan dana jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkat sekarang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu.
saya setuju soal fasilitasi tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami memohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi badan haji ini secepatnya, agar sekali lagi saya menggarisbawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar memunculkan pelayanan terbaik di satu sisi tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ansori. Baik, saya sedikit aja atau satu aja gitu. Ansori Siregar 438 Sumut 3. Hormat saya kepada kita semuanya, biar cepat tanpa saya sebut satu persatu. Dulu ada masalah-masalah TKW di Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya lah gitu ya. Penanganan itu amburadul. Banyak yang disetrika, banyak yang disiksa, banyak yang diapa, sehingga penanganan tenaga kerja itu amburadul. Akhirnya dibuatlah BNP2 TKI, yang selanjutnya BP2MI, dibuat badan. Alhamdulillah penanganannya lebih bagus, lebih baik. Dulu ada bencana di mana-mana. Penanganan bencana yang dipegang oleh Wakil Wapres pada waktu itu bermasalah semuanya. Bencana Sinjai, bencana Bahorok, bencana menang uang dikorupsi di mana-mana. Dibuatlah satu badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian hukum kita bermasalah dulu, hukum. Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita bermasalah, polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Karena bobrok tiga-tiganya ini dibuat KPK. Akhirnya hukum lumayan gitu, walaupun belum seperti yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak, selama ini ada pansus kemarin untuk haji, penanganannya nggak usah lah kita ini gitu, bobrok ya penanganannya. Ya, ada kita dengarkan nggak punya bis, menunggu berjam-jam berhari-hari, Garudanya dan lain-lainnya. Diputuskan oleh Panja harga makanan, tapi disesuaikan di lapangan lain, dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menteri, saya mohon di sini, ya, Bapak Prabowo sudah membuat satu badan. Tujuan badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi itu gitu. Jangan ulangi lagi kebobrokan itu gitu. Maka kalau saya ingin nanti, mohon dilibatkan kita semua ini, buatlah Bapak selama beberapa bulan ini, mungkin untuk transisi nggak apa-apa, seperti yang Bapak bilang saya setuju, tapi tolong dibuat nanti, buat semacam FGD atau semacam apa, kita kupas habis haji ini, kita kupas habis. Panggil Dubes Saurinya kalau perlu, panggil menterinya kalau perlu gitu. Jangan sampai haji kita ini dipermainkan gitu. Udah susah-susah mereka petani-petani itu dan lain-lain yang miskin-miskin itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, ya Bang Romo teman akrab saya, ya kita usahakan ini berubah ini. Cukup ya dari kita ya. Oke, persilakan pemerintah, Pak Menteri. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sudah maghrib nih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kami semua di sini, terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-bapak sampaikan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam bisa merasakan seperti apa yang disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tadi. Kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Bahkan kami punya komitmen
pengantar atau penjelasan pendahuluan dari program kerja nanti yang akan datang tentang haji. Sebelum Pak Ansari menyebutkan memperhatikan keputusan pansus, substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam mukaddimah program kerja kami akan datang tentang haji ini, supaya menjadi direction kepada siapapun di antara kami semua di sini agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan.